Malam itu di pesta kantor yang seharusnya meriah, suamiku justru mempermalukanku di hadapan ratusan kolega. Dia berteriak lantang bahwa aku tak berhak mengatur hidupnya. Semua orang tertawa, mengira aku wanita lemah. Aku hanya tersenyum dingin dan mengiyakan perpisahan kami. Saat dia pulang dini hari nanti, kuncinya takkan lagi berfungsi karena tetangga sebelah sudah bersiap membongkar rahasia busuknya ternyata. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hujan deras mengguyur Jakarta Selatan malam itu, seolah langit sedang menumpahkan seluruh kesedihannya ke atas aspal yang memantulkan cahaya lampu jalanan. Di dalam sebuah ballroom hotel mewah di kawasan Kemang, suasana justru sangat bertolak belakang. Udara dingin dari pendingin ruangan bercampur dengan aroma parfum mahal, asap rokok elektrik yang disembunyikan, dan denting gelas kaca yang beradu. Ini adalah pesta tahunan kantor tempat suamiku bekerja, sebuah ajang pamer pencapaian dan gengsi yang selalu dia bangga-banggakan. Aku berdiri di sampingnya, mengenakan kebaya modern berwarna biru laut yang dia pilihkan, bukan karena dia suka warnanya, tapi karena dia merasa warna itu membuatnya terlihat lebih berwibawa saat bersanding denganku. Suamiku, Chandra, sedang berada di puncak dunianya malam ini. Dia baru saja mendapatkan pujian dari direktur utama atas keberhasilan proyek besar bulan lalu, meski aku tahu betul ada banyak celah dalam laporan yang dia buat. Gelas di tangannya sudah berganti isi entah untuk yang keberapa kalinya. Wajahnya memerah, matanya mulai sayu namun berkilat liar, tanda bahwa alkohol sudah mulai mengambil alih kesadarannya. Dia tertawa keras, terlalu keras, menanggapi lelucon hambar dari seorang rekan kerjanya yang bertubuh tambun. Aku hanya tersenyum tipis, senyum formalitas yang sudah kulatih selama 5 tahun pernikahan kami untuk menutupi rasa muak yang perlahan menggerogoti ulu hatiku. Mas, bisikku pelan, menyentuh lengannya yang terbalut jas mahal. Kain jas itu terasa dingin di ujung jariku. Sudah ya minumnya. Besok pagi kamu ada meeting penting dengan investor dari Singapura, kan? Ingat, kamu harus presentasi jam 9 pagi. Niatku baik. Aku hanya ingin mengingatkannya akan tanggung jawab yang seringkali dia lupakan saat egonya sedang melambung tinggi. Biasanya, di rumah, dia akan mendengarkanku meski dengan gerutuan panjang. Tapi malam ini berbeda. Mungkin karena pengaruh alkohol, atau mungkin karena ada Siska, staf akunting yang belakangan ini sering disebut namanya, berdiri tak jauh dari kami dengan gaun merah menyala, menatap Chandra dengan tatapan memuja yang menjijikan. Chandra menepis tanganku kasar. Gerakan itu begitu tiba-tiba hingga gelas jus jeruk di tanganku nyaris tumpah. Suaranya yang bariton tiba-tiba meninggi, membelah kebisingan musik jazz yang mengalun di latar belakang. Jangan sok ngatur gue. Seketika, hening menyergap lingkaran kecil kami. Beberapa kepala menoleh. Musik seolah meredup. Tapi Chandra yang sudah dikuasai setan alkohol tidak peduli. Dia justru merasa mendapatkan panggung. Dia melangkah mundur, menunjuk wajahku dengan telunjuknya yang gemetar. Lu pikir lu siapa? Hah? Teriaknya lagi, kali ini cukup keras untuk menarik perhatian meja-meja di sekitarnya. Mentang-mentang lu punya usaha sendiri, mentang-mentang apartemen itu punya bapak lu pikir lu bisa nyetir hidup gue? Gue ini suami lu, Ratna. Bukan bawahan lu? Jantungku berdegup kencang, bukan karena takut, tapi karena rasa malu yang menjalar panas dari leher hingga ke telinga. Aku bisa merasakan tatapan ratusan pasang mata kini tertuju pada kami. Ada yang menatap kasihan, ada yang berbisik-bisik, dan ada, aku melihatnya jelas, rekan-rekannya yang menyeringai senang melihat drama gratis ini. Siska, di sudut sana, menutup mulutnya dengan tangan, tapi matanya memancarkan kepuasan yang aneh. Mas, pelankan suaramu. Kita bicara di rumah, kataku, berusaha tetap tenang meski suaraku sedikit bergetar. Aku tidak mau membuat keributan di tempat umum. Didikan almarhum ayahku yang keras mengajarkanku untuk selalu menjaga martabat, seburuk apapun situasinya. Namun Chandra justru makin menjadi. Dia tertawa sinis, tawa yang terdengar sumbang di telingaku. Rumah? Rumah yang mana? Rumah yang lu bangga-banggain itu? Dengar ya semuanya. Dia merentangkan tangannya, seolah sedang berpidato di depan rakyat jelata. Istri saya ini, Ratna yang terhormat,
hobinya ngatur. Saya mau pergi kemana, sama siapa, pulang jam berapa, semua harus laporan. Saya ini laki-laki, punya harga diri. Lu gak berhak tahu gue pergi kemana dan sama siapa. Kalimat terakhir itu menampar kesadaranku. Sama siapa? Secara tidak sadar, dia baru saja mengakui ada orang lain. Dia baru saja membuka kotak Pandora yang selama ini berusaha kututup rapat demi menjaga keutuhan rumah tangga yang sebenarnya sudah retak. Hening mencekam selama 17 detik. Aku menghitungnya dalam hati. 1 detik, 2 detik, 3 detik, tidak ada yang membelaku. Tidak ada yang melerai. Bahkan bosnya hanya memalingkan wajah, pura-pura sibuk dengan ponselnya. 17 detik yang terasa seperti selamanya. Lalu, tiba-tiba, salah satu teman mabuknya tertawa terbahak-bahak. Bener tuh, Ken, tunjukin siapa kepala keluarganya. Jangan mau kalah sama istri. Dan tawa itu menular. Seperti wabah, tawa cemoohan itu pecah di seluruh ruangan. Mereka menertawakanku. Ratna, putri tunggal juragan tanah yang dihormati, kini menjadi bahan lelucon di pesta rendahan yang penuh kepalsuan ini. Di detik itulah, sesuatu dalam diriku patah. Bukan hatiku, melainkan kesabaranku. Rasa hormatku pada laki-laki di hadapanku ini menguap seketika, hilang tak berbekas seperti embun yang terpapar matahari gurun. Aku tidak menangis. Air mata terlalu berharga untuk laki-laki yang bahkan tidak bisa berdiri tegak karena alkohol murahan. Aku menegakkan punggungku. Kurapikan letak selendang kebayaku dengan gerakan lambat dan anggun. Aku menatap tepat ke manik matanya yang keruh. Wajahku datar, tanpa emosi, dingin seperti es batu yang mengapung di gelas-gelas wine mereka. Oke, Mas. Suaraku keluar jernih, tenang, dan tajam, memotong tawa mereka yang mulai mereda karena melihat reaksiku yang tidak histeris. Kamu benar. Kamu memang pemimpin. Kamu bebas. Dan karena kamu tidak suka diatur. Aku menjeda kalimatku, membiarkan ketegangan merambat di udara. Mulai detik ini, kita bubar. Chandra tertegun. Mulutnya sedikit terbuka, seolah tidak percaya aku berani mengucapkan kata itu di depan umum. Sebelum dia sempat bereaksi, aku sudah memutar tubuh. Aku berjalan membelah kerumunan orang-orang yang kini terdiam kaku. Langkahku mantap, tumit sepatu hak tinggiku beradu tegas dengan lantai marmer, menciptakan irama yang konstan di tengah keheningan ballroom. Aku tidak menoleh lagi. Aku terus berjalan keluar dari ballroom, melewati lobi hotel yang megah, menuju pintu kaca otomatis yang terbuka menyambut angin malam. Di luar, hujan masih turun deras, disertai kilat yang menyambar kejauhan. Petugas valet menawarkan payung, tapi aku menolaknya dengan lambaian tangan halus. Aku mengeluarkan ponselku, memesan taksi online dengan jari yang sama sekali tidak gemetar. Saat mobil hitam pesanananku datang, aku masuk dan menutup pintu, meninggalkan kemewahan palsu itu di belakangku. Dari kaca jendela yang basah, aku melihat bayangan gedung hotel yang menjulang angkuh. Di sanalah pernikahanku berakhir, tepat di tengah pesta yang seharusnya merayakan kesuksesan, namun justru menjadi panggung pengumuman kegagalan seorang suami. Aku bersandar pada jok mobil, menghela napas panjang, dan merasakan kelegaan yang luar biasa. Badai di luar sana tidak ada apa-apanya dibandingkan badai yang baru saja reda di dalam dadaku. Ini baru permulaan. Chandra pikir dia menang malam ini, tapi dia lupa, perang yang sebenarnya baru akan dimulai saat matahari terbit besok pagi. Dan aku, Ratna, tidak pernah kalah dalam perang yang kupersiapkan sendiri. Cahaya abu-abu mulai merembes masuk melalui celah gorden tebal di kamar tidur utama apartemenku. Suara adzan subuh sayup-sayup terdengar dari masjid di perkampungan yang terjepit di antara gedung-gedung pencakar langit Jakarta Selatan, sebuah pengingat akan realitas yang kontras di kota ini. Aku sudah terjaga sejak 2 jam yang lalu. Atau mungkin, aku memang tidak benar-benar tidur semalaman. Tubuhku berbaring di sisi tempat tidur, sementara sisi lainnya kosong. Chandra belum pulang. Tentu saja, dia pasti sedang menikmati sisa malam kemenangannya, atau mungkin sedang pingsan di suatu tempat karena terlalu banyak menenggak alkohol. Biasanya, jam segini aku sudah sibuk di dapur. Rutinitas pagiku selama 5 tahun terakhir adalah menjadi istri yang berbakti, menyiapkan air hangat untuk mandinya, menyeduh kopi hitam tanpa gula kesukaannya,
dan memastikan kemeja kerjanya sudah licin tanpa satu pun kerutan. Aku melakukan semua itu karena aku percaya bahwa pengabdian adalah bentuk cinta tertinggi. Betapa bodohnya aku. Pagi ini, dapur apartemenku, sunyi senyap. Mesin pembuat kopi yang mahal itu tetap mati, dingin seperti hatiku. Tidak ada aroma kafein yang biasanya memenuhi ruangan, tidak ada denting sendok beradu dengan piring keramik. Aku bangkit dari tempat tidur, berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke arah cakrawala kota. Jakarta mulai menggeliat bangun. Lampu-lampu jalan mulai padam satu persatu, digantikan oleh semburat oranye tipis di ufuk timur. Aku menatap pantulan wajahku di kaca jendela. Tidak ada mata bengkak, tidak ada sisa air mata. Yang ada hanyalah tatapan mata seorang wanita yang sudah selesai dengan segala bentuk kebohongan. Aku ingat betul saat ayah membelikan unit apartemen ini sebagai hadiah pernikahanku. Biar kamu mandiri, enduk, kata ayah waktu itu dengan logat Jawanya yang kental. Tapi ingat, sertifikat tetap atas namamu. Jaga baik-baik, ini rumahmu. Chandra, dengan segala rasa tidak aman dan gengsinya yang setinggi langit, selalu merasa terintimidasi oleh fakta itu. Demi menjaga perasaannya, aku membiarkan dia berkoar-koar kepada teman-temannya, kepada keluarganya, bahkan kepada ibunya yang cerewet itu, bahwa apartemen mewah di kawasan strategis ini adalah hasil keringatnya sendiri. Investasi cerdas, katanya selalu dengan bangga. Aku diam saja, menelan harga diriku demi menopang harga dirinya yang rapuh. Aku membiarkan dia merasa menjadi raja di istana yang bukan miliknya. Tapi pagi ini, raja itu akan kehilangan tahtanya. Aku meraih ponselku di atas nakas. Layarnya menyala, menunjukkan pukul 5.15. Tidak ada pesan atau panggilan tak terjawab dari Chandra. Dia benar-benar tidak peduli apakah aku sampai di rumah dengan selamat atau tidak semalam. Bagus. Itu mempermudah segalanya. Nomor pertama yang kuhubungi bukan dia, melainkan Pak Rashid, pengacara kepercayaan almarhum ayahku yang kini mengurus aset-aset keluarga. Assalamualaikum, Pak Rashid. Maaf mengganggu pagi-pagi, ucapku tenang. Suara serak khas orang bangun tidur menjawab di seberang sana. Waalaikumsalam, Mbak Ratna. Ada apa? Nak, darurat? Saya butuh Bapak siapkan berkas gugatan cerai. Hari ini juga. Dan tolong cek status aset yang saya berikan kuasa kelola ke Chandra untuk operasional perusahaannya. Saya mau cabut semua kuasa itu. Hening sejenak di ujung telepon. Pak Rashid, yang sudah mengenal Chandra sejak awal dan tidak pernah menyukainya, tidak bertanya, kenapa. Dia hanya menghela napas panjang, seolah sudah memprediksi hari ini akan datang. Baik, Mbak. Saya kerjakan sekarang. Berkasnya akan siap siang ini. Kamu baik-baik saja? Saya lebih dari baik, Pak. Terima kasih. Setelah menutup telepon, aku beralih ke aplikasi pencarian jasa di ponselku. Aku mencari layanan, ahli kunci 24 jam Jakarta Selatan. Aku menemukan satu kontak dengan ulasan terbaik dan segera menekannya. Halo, selamat pagi. Saya butuh ganti sistem smart lock pintu utama apartemen. Bisa datang jam 10 pagi ini? Ya, ganti total. Saya tidak mau kode lama atau kartu akses lama bisa dipakai lagi. Baik, saya tunggu. Tepat setelah aku menutup telepon, pintu depan apartemen terbuka. Bunyi bep digital dari kunci pintu terdengar, diikuti suara langkah kaki yang berat dan seretan sepatu. Chandra pulang. Aku tidak bergerak dari posisiku di depan jendela. Aku tidak menoleh. Aku mendengar dia melempar tas kerjanya ke sofa, lalu suara langkahnya mendekat ke kamar tidur. Bau alkohol sisa semalam dan aroma parfum wanita yang asing, manis dan menyengat, menguar saat dia masuk ke kamar. Ratna, suaranya parau, terdengar lelah dan sedikit kesal. Kenapa gelap gini? Kamu nggak bikin kopi? Aku berbalik perlahan. Dia berdiri di ambang pintu, kemejanya kusut, dasinya sudah hilang entah kemana, dan rambutnya berantakan. Wajahnya tampak kacau, campuran antara mabuk sisa semalam dan sakit kepala yang mulai menyerang. Dia menatapku dengan mata merah, seolah kejadian di pesta semalam tidak pernah terjadi, atau dia menganggapnya angin lalu yang akan selesai dengan sendirinya. Aku nggak bikin kopi, jawabku datar. Dia mendengus,
memijat pelipisnya. Ya ampun, Ratna. Jangan mulai drama pagi-pagi deh. Aku capek banget. Semalam itu, sudahlah. Aku cuma bercanda di pesta itu. Anak-anak juga tahu aku lagi mabuk. Jangan baperan kenapa sih? Mudah sekali dia bilang begitu. Baperan. Kata sakti untuk memanipulasi perasaan korban agar merasa bersalah atas reaksi wajar mereka. Kamu mandi saja, Mas. Nanti terlambat meeting. Kataku, mengalihkan pembicaraan. Aku tidak ingin berdebat sekarang. Belum waktunya. Aku butuh dia keluar dari apartemen ini agar aku bisa bekerja dengan leluasa. Chandra menatapku curiga sejenak. Mungkin heran karena aku tidak meledak marah atau menangis meraung-raung minta penjelasan. Tapi rasa pusing di kepalanya dan desakan waktu membuatnya memilih untuk tidak memperpanjang masalah. Ya sudah. Siapin baju ganti aku. Yang abu-abu. Dia melengoyor masuk ke kamar mandi. Suara gemericik air shower terdengar beberapa saat kemudian. Aku berjalan ke lemari pakaian. Bukan untuk mengambilkan baju gantinya, tapi untuk memastikan koper besarku ada di tempatnya. Aku menatap pintu kamar mandi yang tertutup. Di dalamnya, ada seorang laki-laki yang selama 5 tahun ini tidur di sampingku, tapi ternyata adalah orang asing yang paling berbahaya. Chandra keluar 15 menit kemudian, handuk melilit di pinggangnya. Dia mengambil sendiri bajunya dengan kasar, karena melihatku hanya duduk diam di tepi ranjang. Dia berpakaian dengan terburu-buru, sesekali mengumpat pelan karena kancing kemejanya sulit dikaitkan. Dia sama sekali tidak sadar bahwa aku sedang memperhatikannya dengan tatapan seorang predator yang mengamati mangsanya sebelum menerkam. Aku berangkat, katanya tanpa menatapku, sambil menyemprotkan parfum mahalnya, yang dibeli pakai kartu kredit tambahanku, ke lehernya. Nanti malam aku pulang telat. Ada dinner sama klien. Dinner sama klien, ulangku dalam hati. Atau dinner sama Siska? Hati-hati di jalan, ucapku singkat. Dia keluar kamar, menyambar tas kerjanya, dan membanting pintu depan saat keluar. Aku menunggu sampai suara langkah kakinya benar-benar hilang di lorong koridor. Aku bahkan menunggu 5 menit lagi, memastikan mobilnya sudah keluar dari area parkir apartemen. Saat hening kembali menyelimuti ruangan, aku berdiri. Aku berjalan ke ruang tengah, membuka laci meja kerja Chandra yang terkunci. Kuncinya mudah sekali kubuka dengan kunci cadangan yang kusimpan di pot tanaman hias. Di dalamnya, tersimpan tumpukan dokumen yang selama ini dia sembunyikan. Tagihan kartu kredit yang membengkak, bukti transfer ke rekening atas nama Siska, dan yang paling parah, surat gadai sertifikat tanah milik ibuku di kampung yang dia curi 6 bulan lalu. Tanganku gemetar, bukan karena sedih, tapi karena amarah yang memuncak. Rupanya dia bukan hanya pengkhianat cinta, tapi juga pencuri. Aku mengambil semua dokumen itu, memotretnya satu persatu sebagai bukti cadangan, lalu memasukkannya ke dalam map plastik. Aku melirik jam dinding. Jam 7 pagi. 3 jam lagi tukang kunci akan datang. 3 jam waktu yang kupunya untuk menghapus jejak Chandra dari hidupku, secara harfiah dan metaforis. Aku berjalan ke gudang, mengambil tumpukan kardus bekas mie instan yang kumpulkan untuk bank sampah. Hari ini, kardus-kardus bau ape ini akan menjadi wadah yang pantas untuk barang-barang branded milik suamiku yang sombong itu. Operasi bersih-bersih dimulai. Dan Jakarta Selatan yang mendung ini akan menjadi saksi bagaimana seorang istri yang diam bisa mengubah hidup suaminya menjadi neraka dalam waktu kurang dari 24 jam. Jam dinding menunjukkan pukul 8 pagi ketika aku memulai ritual pembersihan ini. Langkah pertamaku bukan menuju dapur atau ruang tamu, melainkan menuju walk-in closet yang selama ini menjadi kebanggaan Chandra. Ruangan kecil ini penuh sesak dengan ego laki-laki itu. Deretan jas bermerek yang harganya bisa untuk makan satu keluarga selama sebulan, koleksi sepatu kulit Italia yang dia rawat lebih telaten daripada dia merawat pernikahan kami, hingga deretan jam tangan yang tersusun rapi di dalam kotak kaca. Semuanya adalah simbol status, topeng yang dia pakai untuk menutupi ketidakmampuan dirinya yang sebenarnya. Aku menarik napas panjang, menghirup aroma cedarwood dan musk yang menguar dari pakaian-pakaian itu. Dulu, aroma ini adalah aroma rumah bagiku. Aroma yang membuatku merasa aman saat memeluknya. Tapi sekarang, aroma ini hanya memicu rasa mual di perutku. Aroma pengkhianatan.
Aku tidak mengambil koper-koper mahal kami yang tersimpan di rak atas. Koper Rimowa dan Tumi itu terlalu berharga untuk diisi oleh sampah. Sebagai gantinya, aku menyeret tumpukan kardus bekas mie instan yang kumpulkan di gudang belakang. Kardus-kardus coklat kusam dengan logo merah menyala itu terasa jauh lebih pantas. Dengan gerakan cepat dan tanpa perasaan, aku mulai menarik keluar kemeja-kemeja kerjanya dari gantungan. Suara krek dari hanger yang beradu terdengar kasar di telingaku. Aku tidak melipatnya. Aku tidak merapikannya. Aku hanya menggulungnya sembarangan, meremas kain-kain mahal itu seperti kain pel bekas, lalu melemparnya masuk ke dalam kardus. Satu persatu. Kemeja biru yang dia pakai saat presentasi pertamanya, kemeja putih yang dia kenakan saat kami merayakan ulang tahun pernikahan ketiga, semuanya masuk ke dalam kotak kardus yang berbau apek. Ini untuk kebohonganmu tentang lembur, gumamku sambil melempar jas abu-abu. Ini untuk manipulasi uang belanja, aku melempar celana bahan hitamnya. Dan ini, tanganku gemetar saat memegang sebuah dasi sutra merah marun, hadiah ulang tahun dariku tahun lalu yang ternyata dia pakai saat check-in dengan Siska berdasarkan foto yang kutemukan di ponselnya dulu. Ini untuk penghinaanmu semalam. Aku melempar dasi itu dengan sekuat tenaga ke dasar kardus. Rasanya sedikit melegakan, tapi belum cukup. Aku beralih ke rak sepatu. Sepatu-sepatu mengkilap itu kumasukkan begitu saja, membiarkan sol kotornya mengotori kemeja-kemeja di bawahnya. Aku tidak peduli. Biarkan saja dia menyetrika ulang semuanya, itu pun kalau dia mampu membayar laundry setelah ini. Di tengah kegiatan mengepak itu, bel pintu berbunyi. Aku melirik jam tangan. Pukul 10 tepat. Tukang kunci yang kupesan datang tepat waktu. Aku meninggalkan kekacauan di kamar dan berjalan menuju pintu depan. Seorang pria paruh baya dengan rompi oranye berdiri di sana, sambil membawa kotak perkakas besar. Selamat pagi, Bu. Saya dari layanan kunci 24 jam. Ibu yang pesan ganti smart lock total? Tanyanya sopan. Betul, Pak. Jawabku sambil membuka pintu lebar-lebar. Silakan masuk. Saya mau kuncinya diganti dengan model terbaru yang paling aman. Dan pastikan semua akses lama, baik paskode, sidik jari, maupun kartu akses, dihapus permanen dari sistem. Tukang kunci itu mengangguk mengerti dan langsung bekerja. Suara bor listrik yang mendesing keras, seolah menjadi musik latar yang sempurna bagi kehancuran rumah tangga ini. Setiap putaran bor yang menembus pintu kayu jati itu terasa seperti simbol bahwa aku sedang mengebor keluar Chandra dari hidupku, selamanya. Aku mengawasi kerjanya sebentar, memastikan dia benar-benar mereset motherboard kuncinya, lalu aku kembali ke kamar untuk menyelesaikan misi utamaku, serangan digital. Aku duduk di meja kerja Chandra. Laptop kerjanya tergeletak begitu saja di atas meja, masih dalam mode sleep. Chandra adalah orang yang ceroboh. Dia selalu meremehkanku, menganggap aku gaptek dan tidak akan pernah mengerti urusan pekerjaannya, sehingga dia tidak pernah benar-benar mengamankan perangkatnya di rumah. Saat aku membuka layar laptop, kolom password muncul. Aku tersenyum sinis. Dia tidak pernah mengganti passwordnya sejak pacaran. Kombinasi angka tanggal lahirnya dan kata, sukses. Betapa narsisnya. Aku mengetikkan angka-angka itu. Bip. Akses diterima. Layar desktop terbuka, menampilkan wallpaper foto dirinya sendiri sedang berjabat tangan dengan seorang menteri. Aku mengabaikan wajah munafik itu dan langsung membuka file Explorer. Jariku menari lincah di atas trackpad, mencari folder-folder tersembunyi yang pernah kulihat sekilas saat dia mabuk dulu. Aku bukan ahli IT, tapi sebagai konsultan bisnis, aku tahu bagaimana cara membaca neraca keuangan dan mencari ketidakwajaran dalam laporan audit. Aku menemukannya di Drive D, tersamar dengan nama folder, Data Referensi Proyek 2024. Di dalamnya, ada subfolder yang membuat mataku terbelalak. Bukan karena kaget, tapi karena jumlahnya yang fantastis. Ada puluhan file spreadsheet Excel dengan nama-nama vendor fiktif. Aku membuka salah satunya. PT Sinar Abadi Jaya, nama perusahaan yang terdengar asal-asalan, menerima aliran dana ratusan juta rupiah untuk biaya konsultasi. Aku menelusuri aliran dananya. Uang itu masuk, lalu dipecah ke beberapa rekening pribadi. Salah satunya rekening atas nama Siska. Bodoh, desisku pelan. Kamu benar-benar bodoh, Mas.
meninggalkan jejak digital setebal ini di laptop kantor. Aku tidak berhenti di situ. Aku membuka folder, galeri, yang dia sembunyikan jauh di dalam sistem. Dan di sanalah, bukti pengkhianatan itu terpampang nyata. Ratusan foto. Chandra dan Siska di Bali. Chandra dan Siska di Singapura. Struk belanja tas mewah, bukti booking hotel bintang 5 menggunakan kartu kredit korporat perusahaan. Bahkan ada foto mereka berdua sedang makan malam romantis di restoran tempat aku dan Chandra merayakan anniversary pertama kami. Rasa sakit itu menyengat lagi, tajam dan panas di dada, tapi aku menahannya. Aku mengubah rasa sakit itu menjadi bahan bakar. Aku mencolokkan flash disk dan menyalin semua data itu. Setelah itu, aku membuka akun emailku sendiri. Aku mulai menyusun surat elektronik yang akan menjadi bom atom bagi karir Chandra. Kepada hrd@perusahaanmekar.com, direktur.utama@perusahaanmekar.com, dewan.komisaris@perusahaanmekar.com cc, ibu mertua _Chandra@yahoo.com. Subjek: laporan dugaan pelanggaran kode etik, penggelapan dana, dan penyalahgunaan fasilitas perusahaan oleh saudara Chandra Wibowo. Dengan hormat, bersama email ini, saya melampirkan bukti-bukti audit forensik independen terkait aktivitas keuangan saudara Chandra Wibowo, Kepala Divisi Pemasaran. Terlampir adalah satu bukti transfer ke 14 vendor fiktif dengan total kerugian perusahaan mencapai 2,4 miliar rupiah. Dua bukti penggunaan kartu kredit perusahaan untuk kepentingan pribadi, perjalanan wisata, belanja barang mewah, dan akomodasi hotel yang tidak terkait dengan urusan dinas. 3 bukti pelanggaran etika profesional berupa hubungan tidak pantas dengan staf di bawah supervisi langsung, SDRI, Siska, yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Saya harap bukti-bukti ini dapat ditindaklanjuti demi integritas perusahaan. Hormat saya, Ratna, pemegang saham minoritas istri saudara Chandra. Jariku melayang di atas tombol kirim. Ada getaran aneh di tanganku. Aku tahu, begitu aku menekan tombol ini, tidak ada jalan kembali. Chandra tidak hanya akan kehilangan pekerjaannya, dia bisa dipidana. Dia akan hancur sehancur-hancurnya. Sejenak, bayangan wajah Chandra saat kami menikah berkelebat. Janjinya untuk membahagiakanku. Senyumnya yang dulu tulus. Tapi kemudian, suara teriakannya di pesta semalam kembali terngiang. Lu gak berhak tahu gue pergi kemana. Cukup. Belas kasihan adalah kemewahan yang tidak pantas didapatkan oleh pengkhianat. Klik. Pesan terkirim. Aku bersandar di kursi kerja empuk itu, mengembuskan napas panjang. Rasanya seperti baru saja melepaskan beban ratusan kilogram dari pundakku. Di ruang depan, suara bor berhenti. Bu, sudah selesai, teriak tukang kunci. Aku bangkit berdiri, menutup laptop itu, dan membiarkannya tetap di atas meja. Biarkan Chandra tahu siapa yang menghancurkannya. Aku berjalan ke depan, menerima kunci baru yang berkilau dari tangan si bapak. Kunci ini terasa dingin dan berat di telapak tanganku, tapi juga terasa sangat membebaskan. Terima kasih, Pak, kataku sambil menyerahkan lembaran uang tunai, melebihkan sedikit sebagai tip. Setelah tukang kunci pergi, aku kembali ke kamar. 6 kardus besar sudah terisi penuh. Aku melakban kardus-kardus itu dengan kasar. Suara lakban yang ditarik memekakan telinga, seret-seret seirama dengan detak jantungku yang makin stabil. Aku menulis nama Chandra besar-besar di setiap sisi kardus dengan spidol permanen hitam. Tulisan tanganku tidak rapi, coretan penuh emosi. Sekarang, saatnya membuang sampah. Aku mulai menyeret kardus-kardus itu satu persatu keluar dari unit apartemen. Kardus-kardus itu berat, tapi adrenalin memberiku kekuatan ekstra. Aku menumpuknya di lorong koridor, tepat di samping pintu darurat, agar tidak menghalangi jalan orang tapi cukup terlihat mencolok dan memalukan. Tumpukan kardus mie instan itu terlihat sangat kontras dengan lantai marmer koridor apartemen yang mewah dan dinding berlapis wallpaper elegan. Pemandangan yang menyedihkan, sebuah monumen kegagalan seorang pria yang terlalu serakah. Saat aku meletakkan kardus terakhir, keringat dingin membasahi pelipisku. Punggungku terasa pegal, tapi hatiku puas. Aku berdiri di sana, memandang tumpukan harta karun Chandra yang kini tampak tak lebih berharga dari sampah daur ulang. Tiba-tiba,
Aku mendengar suara pintu terbuka di belakangku. Bukan pintu unitku, melainkan pintu unit sebelah. Unit 12B. Aku menoleh dan mendapati sesosok wanita tua berdiri di sana. Bu Marty. Bu Marty adalah legenda di lantai 12 apartemen ini. Usianya mungkin sudah mendekati 70 tahun, tapi postur tubuhnya masih tegak lurus seperti tiang bendera. Rambutnya yang memutih disanggul rapi tanpa sehelai pun anak rambut yang berani keluar dari jalurnya. Sebagai pensiunan hakim pengadilan tinggi, aura ketegasannya tidak pernah luntur meski kini dia hanya mengenakan daster batik rumahan yang tertutup kardigan rajut. Tatapan matanya tajam, seolah mampu menelanjangi kebohongan siapapun yang berani menatapnya balik. Selama ini, interaksi kami hanya sebatas anggukan sopan saat berpapasan di lift, atau teguran halusnya jika ada kurir paket yang salah menaruh barang di depan pintunya. Chandra selalu takut padanya. Dia pernah bilang Bu Marty itu seperti nenek sihir yang siap mengutuk siapa saja. Tapi bagiku, Bu Marty hanyalah wanita tua yang kesepian dan sangat disiplin. Hari ini, Bu Marty berdiri di ambang pintunya sambil memegang nampan perak kecil. Di atasnya, ada teko porselen cantik bermotif bunga biru dan 2 cangkir yang serasi. Uap panas mengepul dari corong teko, menyebarkan aroma bergamot yang khas dan menenangkan. Teh Earl Grey. Teh mahal favoritnya. Berantakan sekali, Nak Ratna, komentarnya datar. Matanya menyapu tumpukan kardus mie instan di lorong dengan tatapan menilai, lalu beralih ke wajahku yang berkeringat dan tanpa riasan. Aku tersenyum canggung, menyeka keringat di dahi dengan punggung tangan. Maaf, Bu Marty. Saya sedang bersih-bersih. Sebentar lagi saya minta satpam untuk angkut ke bawah kok. Tidak akan mengganggu jalan ibu. Bu Marty tidak tersenyum. Dia melangkah keluar, menutup pintu unitnya pelan. Saya tidak terganggu dengan kardusnya. Saya justru terganggu kalau kamu terus-terusan menahan sampah di dalam rumahmu. Sampah itu memang harusnya ditaruh di luar. Kalimat itu bermakna ganda. Aku tertegun sejenak, menatap matanya. Ada kilatan pemahaman di sana. Dia tidak sedang membicarakan kardus-kardus ini. Dia sedang membicarakan Chandra. Minumlah dulu, katanya sambil meletakkan nampan di atas meja konsol kecil yang ada di lorong dekat lift, tempat hiasan bunga biasanya ditaruh. Dia menuangkan teh berwarna coklat kemerahan itu ke dalam cangkir. Saya sudah tunggu hari ini, Nak Ratna. Sejujurnya, saya heran kenapa kamu butuh waktu selama ini untuk sadar. Aku mendekat, menerima cangkir teh hangat itu. Tanganku masih sedikit gemetar sisa emosi tadi, dan kehangatan cangkir porselen itu entah bagaimana terasa menenangkan. Maksud ibu? Bu Marty menyesap tehnya dengan anggun, jari kelingkingnya sedikit terangkat. Suamimu itu, Chandra. Dia laki-laki yang berisik. Bukan hanya suaranya yang keras, tapi tingkah lakunya juga gaduh. Orang yang punya uang dan kelas beneran tidak perlu berteriak-teriak pamer jam tangan palsu di lobi. Aku tersedak sedikit mendengar ucapan, jam tangan palsu. Ibu tahu? Saya tahu banyak hal, Nak, jawabnya tenang. Dia meletakkan cangkirnya. Wajahnya berubah serius. Kamu tahu kan saya ini paranoid? 30 tahun jadi hakim, mengadili penjahat, pembunuh, koruptor membuat saya sulit percaya orang. Makanya saya pasang kamera pengawas di depan pintu unit saya. CCTV kecil, tersembunyi di balik pot tanaman anggrek itu, dia menunjuk pot bunga plastik di samping pintunya. Jantungku berdegup kencang. CCTV. Kamera itu merekam lorong ini 24 jam. Dan karena pintu kita berhadapan, otomatis pintu unit kamu juga terekam jelas. Bu Marty merogoh saku kardigannya dan mengeluarkan sebuah tablet tipis. Saya tadinya ragu mau kasih lihat ini ke kamu. Saya tidak mau ikut campur urusan rumah tangga orang. Tapi setelah dengar ribut-ribut tadi malam saat suamimu pulang mabuk, walaupun kamu tidak ada, saya pikir kamu berhak tahu. Bu Marty menyalakan tabletnya, mengetuk layar beberapa kali, lalu menyodorkannya padaku. Ini rekaman 3 bulan lalu. Tanggal 15, saat kamu dinas ke Surabaya selama seminggu. Jelasnya. Aku menerima tablet itu dengan tangan dingin. Di layar, terlihat lorong apartemen kami dari sudut pandang kamera tersembunyi. Tanggal dan jam tertera di pojok kiri atas, 15 September, pukul 23.45 WIB. Di layar, lift terbuka.
Chandra keluar. Dia tidak sendiri. Dia merangkul pinggang seorang wanita bergaun pendek. Siska. Mereka berdua tertawa-tawa kecil, terlihat lengket seperti pasangan pengantin baru. Chandra menempelkan kartu aksesnya, pintu unitku terbuka. Sebelum masuk, Siska sempat berhenti, mencium pipi Chandra tepat di depan pintu rumahku, rumah yang kubeli dengan uang warisan ayahku. Lalu Chandra menariknya masuk, dan pintu tertutup. Aku merasa mual. Bukan hanya sakit hati, tapi jijik. Mereka melakukan itu di rumahku. Di sofa tempat aku biasa menonton TV, mungkin di ranjang tempat aku tidur. Geser ke kanan, instruksi Bu Marti datar. Aku menggeser layar. Video berikutnya. Tanggal 16 September, pukul 7 WIB. Pintu apartemenku terbuka. Siska keluar mengenakan kemeja kebesaran, kemeja Chandra. Rambutnya basah. Chandra mengantarnya sampai depan lift, mencium keningnya sebelum Siska masuk ke dalam lift. Video berikutnya. Tanggal 18 September. Tanggal 20 September. Polanya sama. Setiap kali aku pergi dinas, mereka berpesta di rumahku. Air mataku menetes, jatuh tepat di atas layar tablet. Aku tidak menyeka pipiku. Aku membiarkannya mengalir. Rasa sakit itu nyata, menghantam dadaku berkali-kali. Selama ini aku curiga. Aku punya firasat, tapi melihat buktinya secara visual seperti ini menghancurkan sisa-sisa penyangkalanku. Aku merasa bodoh. Aku merasa dikhianati di tingkat yang paling mendasar. Tempat yang kuharapkan menjadi tempat perlindunganku, ternyata telah dinodai berkali-kali. Terima kasih, Bu, suaraku serak. Terima kasih sudah memberitahu saya. Bu Marti menepuk bahuku pelan. Sentuhan yang kaku, tapi tulus. Jangan menangis untuk laki-laki yang tidak bisa menghargai berlian. Kamu itu wanita hebat, Ratna. Saya lihat kamu berangkat kerja pagi-pagi, pulang malam, sendirian mengurus semuanya. Suamimu itu cuma parasit. Dia mengambil kembali tabletnya. Filenya sudah saya salin ke flash disk. Nanti saya kasih ke kamu. Simpan buat bukti di pengadilan agama. Hakim suka bukti visual yang konkret begini. Tidak bisa dibantah, naluri hakimnya keluar. Dia berbicara tentang strategi hukum, seolah sedang membahas resep kue. Ibu, kenapa ibu mau bantu saya? Bukannya ibu tidak suka keributan? Tanyaku penasaran. Bu Marti tersenyum tipis, senyum yang jarang sekali terlihat. Saya memang tidak suka keributan. Tapi saya lebih benci ketidakadilan. Dan satu lagi, Nak Ratna. Matanya berkilat jenaka. Perempuan itu, selingkuhan suamimu, pernah membuang bekas permen karet di depan keset saya waktu dia keluar dari unitmu. Tidak ada sopan santunnya. Orang seperti itu harus diberi pelajaran. Aku tertawa kecil di tengah tangisanku. Alasan yang sangat Bu Marti sekali. Permen karet. Kehancuran Siska dan Chandra mungkin akan dipercepat hanya gara-gara sepotong sampah permen karet yang salah tempat. Sekarang, hapus air matamu, perintah Bu Marti tegas kembali. Sebentar lagi jam makan siang. Jangan biarkan matamu bengkak. Kamu punya perang yang harus dimenangkan. Video ini adalah amunisimu. Gunakan dengan bijak. Aku mengangguk mantap, menyeka air mata dengan tisu yang disodorkan Bu Marti. Iya, Bu. Saya akan pastikan mereka menyesal. Bagus. Tehnya habiskan. Sayang kalau dibuang, itu daun teh asli dari London, katanya sambil membereskan teko. Kalau butuh saksi, ketuk saja pintu saya. Saya pensiun, jadi banyak waktu luang untuk melihat drama orang bodoh di pengadilan. Bu Marti masuk kembali ke dalam unitnya, meninggalkan aku sendirian di lorong dengan secangkir teh yang mulai dingin dan sebuah flash disk kecil di genggaman. Aku menatap pintu unitku yang tertutup rapat dengan smart lock baru yang berkilau. Di dalamnya, kenangan lama sudah mati. Di luar sini, di antara tumpukan kardus mie instan, aku merasa hidup kembali. Kombinasi serangan emailku dan bukti video CCTV dari Bu Marti akan menjadi badai yang sempurna. Chandra tidak akan tahu apa yang menghantamnya. Dia pikir dia bisa membuangku begitu saja di pesta semalam? Tidak, Mas. Aku yang membuangmu. Dan aku membuangmu dengan cara yang paling menyakitkan. Memisahkanmu dari segala kemewahan yang kamu puja lebih dari istrimu sendiri.
Aku menghabiskan teh Earl Grey itu dalam sekali teguk. Rasanya pahit, tapi meninggalkan jejak manis di ujung lidah. Seperti rasa balas dendam yang akan segera kusajikan. Jam digital di nakas tempat tidurku menunjukkan angka pukul 2.14 dini hari. Suasana apartemen begitu hening, seolah-olah dinding-dindingnya pun sedang menahan napas menunggu momen ini terjadi. Aku duduk di sofa ruang tengah yang menghadap langsung ke layar monitor interkom keamanan. Segelas air lemon hangat ada di tanganku, menemaniku yang terjaga sejak tadi. Aku tidak bisa tidur, bukan karena gelisah, melainkan karena antusiasme yang aneh. Rasanya seperti anak kecil yang menunggu pergantian tahun baru untuk melihat kembang api. Bedanya kembang api yang kutunggu kali ini adalah ledakan amarah suamiku yang akan segera kehilangan segalanya. Lampu ruang tengah sengaja kumatikan, membiarkan kegelapan menyelimuti ruangan agar aku bisa melihat layar monitor dengan lebih jelas tanpa pantulan cahaya. Di luar sana, Jakarta sedang lelap, tapi aku tahu kehidupan malam Chandra baru saja berakhir. Dan benar saja, beberapa detik kemudian, sensor gerak di lorong depan unitku menyala. Layar monitor yang tadinya gelap kini menampilkan gambar berwarna yang tajam. Lift terbuka. Sosok itu keluar dengan langkah sempoyongan. Chandra. Dia masih mengenakan pakaian yang sama dengan pagi tadi, namun kondisinya jauh lebih mengenaskan. Kemejanya keluar dari celana, jasnya tersampir asal-asalan di bahu, dan dasinya sudah hilang. Dia berjalan sambil menunduk, sesekali menabrak dinding lorong. Mabuk lagi. Tentu saja. Mungkin dia merayakan kebebasannya bersama Siska, atau mungkin dia minum untuk melupakan rasa malunya di pesta kantor kemarin. Apapun itu, dia tidak sadar bahwa dia sedang berjalan menuju perangkap yang sudah kusiapkan. Aku mencondongkan tubuh ke depan, mengamati setiap gerakannya melalui layar LCD 7 inci itu. Chandra sampai di depan pintu. Tangan kanannya merogoh saku celana, mengeluarkan kartu akses apartemen. Dengan gerakan yang sudah menjadi memori otot selama 5 tahun terakhir, dia menempelkan kartu itu ke panel sensor kunci pintu. Biasanya, akan terdengar bunyi bip satu kali yang renyah diikuti suara mekanik kunci yang terbuka. Tapi malam ini, yang terdengar adalah bunyi bip-bip panjang dengan nada rendah yang menyebalkan. Lampu indikator di gagang pintu berkedip merah dengan cepat. Akses ditolak. Chandra mengerutkan kening. Dia menarik kartu itu, mengelapnya ke celana bahannya, mengira mungkin kartunya kotor, lalu menempelkannya lagi. Bip bip bip. Merah lagi. Aku tersenyum tipis di dalam kegelapan ruang tengah. Percuma, Mas. Kartu itu sekarang cuma sepotong plastik sampah. Bisikku pelan. Mulai frustrasi, Chandra mencoba cara manual. Dia menekan panel angka untuk memasukkan kode PIN. Jari-jarinya yang kaku menekan kombinasi angka ulang tahun pernikahan kami, 101.119. Tentu saja, kode itu sudah kuganti tadi pagi menjadi tanggal kematian ayahku, tanggal di mana aku mendapatkan warisan apartemen ini, sebuah pengingat siapa pemilik sesungguhnya tempat ini. Setelah 3 kali salah memasukkan PIN, sistem keamanan pintar itu masuk ke mode lockdown. Alarm kecil berbunyi dari unit pintu, tidak terlalu keras tapi cukup untuk membuat orang yang sedang sakit kepala karena alkohol menjadi makin pusing. Chandra mundur selangkah, menendang pintu kayu jati itu dengan keras. Bangsat! Kenapa nih pintu? Umpatnya keras. Suaranya terdengar jelas melalui speaker intercom yang volumenya sudah kunaikan. Dia mulai menggedor pintu dengan kepalan tangannya. Ratna! Ratna! Buka! Ini gue. Kuncinya rusak nih. Teriakannya menggema di lorong yang sunyi. Gema suaranya memantul di dinding-dinding koridor, menciptakan kebisingan yang sangat mengganggu. Aku tetap duduk diam, menyesap air lemonku dengan santai. Biarkan saja. Biarkan dia berteriak sampai suaranya habis. Aku tidak akan membukakan pintu itu. Rumah ini adalah tempat suci bagiku, dan dia sudah menodainya terlalu dalam. Dia tidak pantas menginjakan kaki di sini lagi, bahkan sekadar untuk mengambil sikat gigi. Gedoran di pintu makin keras dan makin tak beraturan. Ratna, budek lu ya? Buka wai. Gue capek. Gue mau tidur. Chandra kini berteriak seperti orang gila. Dia tidak sadar bahwa tindakannya itu justru sedang menggali kuburnya sendiri. Di apartemen kelas atas seperti ini, ketenangan adalah komoditas yang paling dijaga.
Dan dia baru saja melanggarnya. Tiba-tiba, di layar monitor, aku melihat pintu di seberang unit kami terbuka. Cahaya terang dari dalam unit itu membanjiri lorong yang remang-remang. Bu Marti keluar. Tidak seperti bayanganku yang mengira dia akan memakai daster tidur, Bu Marti keluar dengan mengenakan kimono tidur sutra yang elegan dan tongkat kayu di tangannya. Wajahnya datar, tapi matanya memancarkan aura membunuh yang lebih tajam dari samurai. Berisik, bentak Bu Marti. Suaranya tidak berteriak, tapi memiliki tekanan wibawa yang membuat Chandra langsung berhenti menggedor. Chandra menoleh, matanya menyipit karena silau cahaya. Nenek lampir. Ngapain lu ikut campur? Urus aja urusan lu sendiri. Ini rumah gue, kuncinya rusak. Jawab Chandra dengan nada meremehkan yang khas orang mabuk. Dia benar-benar tidak tahu siapa yang sedang dia hadapi. Bu Marti melangkah maju, mengetukkan tongkat kayunya ke lantai marmer dengan irama yang mengintimidasi. Tuh. Koreksi. Ini bukan rumah Anda. Ini unit milik Ibu Ratna. Dan Anda, tuan muda yang tidak tahu sopan santun, sudah tidak terdaftar sebagai penghuni di lantai ini. Ngomong apa sih lu tua bangka? Gue suaminya. Chandra maju selangkah, mencoba mengintimidasi Bu Marti dengan postur tubuhnya yang lebih tinggi. Aku menahan napas, siap menekan tombol darurat untuk memanggil satpam jika Chandra berani menyentuh Bu Marti. Tapi Bu Marti tidak bergeming 1 milimeter pun. Dia justru mengangkat dagunya, menatap Chandra dengan tatapan jijik seolah sedang melihat kecoa di ujung sepatunya. Mantan suami, mungkin lebih tepatnya sebentar lagi, balas Bu Marti dingin. Dan asal Anda tahu, teriakan Anda membangunkan cucu saya yang sedang menginap. Anda punya waktu 1 menit untuk pergi dari sini sebelum saya panggil keamanan untuk menyeret Anda seperti sampah. Chandra tertawa sinis, tawa yang terdengar putus asa. Wah, hebat ya, Ratna. Lu sekongkol sama nenek ini? Keluar lu. Dia kembali hendak memukul pintu. Tapi gerakannya terhenti saat ponsel di saku celananya bergetar hebat dan berdering panjang. Bukan dering telepon biasa, tapi nada dering khusus yang dia atur untuk notifikasi urgent dari kantor. Di tengah keheningan yang mencekam setelah bentakan Bu Marti, suara dering itu terdengar sangat nyaring. Dengan tangan gemetar, Chandra merogoh saku celananya. Dia mengeluarkan ponsel pintarnya. Cahaya layar menerangi wajahnya yang kusut. Aku memperbesar tampilan, zoom, pada kamera intercom, berusaha melihat ekspresi wajahnya. Dia membuka notifikasi itu. Matanya yang tadinya sayu karena mabuk, tiba-tiba membelalak lebar. Mulutnya terbuka sedikit, tapi tidak ada suara yang keluar. Aku tahu apa yang dia baca. Itu adalah notifikasi autosync dari email kantornya yang juga terhubung ke ponsel pribadinya. Surat keputusan pemecatan tidak hormat. Aku bisa membayangkan kalimat yang tertera di sana. Disclaimer hukum, pasal-pasal penggelapan, dan kalimat penutup yang menyatakan bahwa dia harus mengembalikan aset perusahaan dalam waktu 2x24 jam atau akan diproses hukum. Wajah Chandra memucat seketika, seolah darahnya disedot habis oleh vampir tak kasat mata. Kakinya goyah. Dia bersandar ke dinding di samping pintu, merosot sedikit. Belum sempat dia mencerna bencana itu, ponselnya berdering lagi. Kali ini panggilan masuk. Di layar ponselnya terpampang foto seorang wanita paruh baya dengan sanggul Jawa. Ibunya. Ibu mertuaku yang selama ini selalu membanggakan Chandra dan merendahkanku. Chandra mengangkat telepon itu dengan ragu. Halo, Bu. Suara teriakan ibunya begitu keras, hingga aku bisa mendengarnya samar-samar lewat speaker intercom, bocor dari AirPage ponsel Chandra. Kamu ngapain aja, Le? Ibu dapat email apa ini dari istrimu? Kamu maling duit kantor? Kamu selingkuh? Ibu malu. Ibu mau taruh di mana muka ibu di depan arisan keluarga? Bapakmu sampai sesak napas ini. Chandra menjauhkan ponsel dari telinganya. Wajahnya tampak seperti orang yang baru saja ditampar bolak-balik. Bu, dengerin dulu, itu salah paham. Salah paham apanya? Buktinya lengkap. Foto kamu sama perempuan itu. Ya Allah, Gusti, kamu itu disekolahin tinggi-tinggi kok jadi bajingan. Sambungan telepon diputus sepihak oleh ibunya. Chandra terpaku menatap layar ponsel yang kini gelap.
Dia menatap pintu apartemenku, benteng yang dulu dia anggap miliknya, lalu menatap Bu Marti yang masih berdiri tegak mengawasinya. "Sudah selesai dramanya?" tanya Bu Marti datar. "Barang-barangmu sudah tidak ada di dalam. Ratna sudah membersihkannya." "Kalau kamu cari kardus-kardus sampahmu itu?" tanya satpam di bawah. Chandra menoleh ke arah tumpukan kardus di dekat tangga darurat yang tadi sudah dipindahkan oleh satpam sore tadi atas perintahku. Lorong itu kosong. Dia sadar, dia benar-benar sudah dibuang. Tidak ada baju ganti, tidak ada tempat tidur, tidak ada akses, dan sekarang, tidak ada pekerjaan serta keluarga yang membelanya. Saat itulah, lift berdenting lagi. 2 orang petugas keamanan berseragam safari hitam keluar dengan wajah garang. Mereka dipanggil oleh sistem otomatis karena adanya keributan di depan unitku yang terdeteksi sensor suara, atau mungkin Bu Marti yang memencet tombol panik di sakunya. "Selamat malam, Pak Chandra," sapa salah satu satpam dengan nada yang tidak ramah sama sekali. "Kami mendapat laporan gangguan ketertiban. Mohon ikut kami ke bawah sekarang juga." Chandra mencoba memberontak, "Gue penghuni sini. Jangan pegang-pegang." "Bapak sudah di blacklist dari sistem oleh pemilik unit," tegas satpam itu sambil memegang lengan Chandra kuat-kuat. "Mari, Pak. Jangan paksa kami menyeret Bapak." Aku melihat Chandra digiring masuk ke dalam lift oleh 2 satpam bertubuh kekar itu. Tatapan terakhirnya ke arah pintu apartemenku adalah tatapan penuh kebencian, ketakutan, dan kebingungan. Saat pintu lift tertutup, menyembunyikan wajahnya yang hancur, aku merasakan satu hal, kepuasan. Kepuasan yang dingin dan menenangkan. Aku mematikan layar monitor intercom. Pertunjukan babak pertama selesai. Sekarang, saatnya melihat bagaimana dia bertahan hidup di dunia nyata tanpa tameng kemewahan yang selama ini kuberikan. Setelah Chandra dibawa turun, aku tidak langsung kembali tidur. Adrenalin masih mempompa deras di pembuluh darahku. Aku mengambil tabletku yang terhubung dengan aplikasi Smart Building apartemen ini. Sebagai pemilik unit di lantai penthouse, meski bukan penthouse paling atas, tapi lantai eksekutif, aku memiliki akses khusus ke beberapa kamera CCTV area umum, termasuk lobi utama. Aku ingin memastikan, paket itu benar-benar sampai di tempat pembuangan akhir. Aku membuka aplikasi, memilih kamera lobi utama. Layar tablet menampilkan lobi apartemen yang megah dengan lantai marmer putih yang memantulkan cahaya lampu kristal gantung. Biasanya lobi ini terlihat hangat dan menyambut, tapi malam ini, melalui layar hitam putih CCTV, lobi itu terlihat dingin dan tak bersahabat. Di layar, aku melihat pintu lift terbuka. 2 satpam tadi keluar, menggiring Chandra yang kini terlihat pasrah. Mereka membawanya menuju meja resepsionis. Di sana, Pak Harun, kepala keamanan yang sudah bekerja di sini sejak gedung ini pertama kali dibuka, sedang berdiri menunggu. Pak Harun adalah orang yang sangat hormat padaku. Dia sering kuberi oleh-oleh kalau aku pulang dari luar kota, dan dia tahu betul bagaimana Chandra sering memperlakukanku dengan dingin di depan umum. Aku tidak bisa mendengar suara dari CCTV lobby, tapi aku bisa membaca bahasa tubuh mereka. Pak Harun menunjuk ke arah sudut pos satpam luar, tempat tumpukan kardus mie instan yang tadi kusiapkan kini berada. Chandra terlihat berdebat. Tangannya menunjuk-nunjuk ke atas, mungkin bersikeras ingin naik lagi. Pak Harun menggeleng tegas, menyilangkan tangannya di dada, sebuah gestur penolakan mutlak. Dia menyerahkan sebuah amplop putih kepada Chandra. Aku tahu isi amplop itu, surat pernyataan dari manajemen gedung bahwa aksesnya dicabut atas permintaan pemilik unit, dan peringatan larangan masuk area privat. Chandra meremas amplop itu, lalu membantingnya ke lantai. Pak Harun tidak marah. Dia hanya memberi isyarat tangan, mengusir Chandra keluar dari pintu kaca lobi. Tubuh Chandra yang tadinya tegak penuh kesombongan saat pesta, kini membungkuk, kalah. Dia berjalan keluar, disusul oleh satpam yang membawakan beberapa kardus barangnya dan meletakkannya begitu saja di trotoar depan lobi. Aku mematikan tablet dan berjalan menuju balkon apartemen. Angin malam Jakarta yang basah langsung menerpa wajahku. Dari ketinggian lantai 12, jalanan di bawah sana terlihat seperti miniatur. Hujan gerimis mulai turun lagi, membuat aspal jalan raya berkilau ditimpa lampu kuning jalanan. Aku melongok ke bawah. Di sana, di dekat pos satpam, di pinggir trotoar yang basah, ada sosok kecil yang duduk di atas tumpukan kardus.
Itu dia. Eksekutif muda yang kemarin sore masih berteriak lantang tentang harga dirinya di depan ratusan orang, kini duduk meringkuk seperti gelandangan yang menunggu belas kasihan. Jas mahalnya pasti sudah lembab terkena cipratan air hujan. Aku mengambil teropong kecil yang biasa kupakai untuk melihat pemandangan kota. Aku mengarahkannya ke bawah, memfokuskan lensa pada sosok Chandra. Dia sedang memegang ponselnya di telinga. Dia terlihat sedang berbicara dengan nada tinggi, tangannya mengayun-ayun ke udara. Dia menelepon seseorang. Siapa lagi kalau bukan Siska? Dari gerak bibirnya dan ekspresi wajahnya yang memerah padam, aku bisa menebak percakapan itu tidak berjalan mulus. Halo, Siska. Kamu di mana? Jemput aku sekarang. Mungkin begitu teriaknya. Lalu aku melihat dia terdiam. Bahunya turun drastis. Dia menatap ponselnya dengan tatapan tidak percaya. Siska pasti sudah membaca email yang kukirimkan ke kantor. Siska juga pasti sudah dipecat. Dan wanita oportunis seperti Siska? Dia tidak akan mau bersama laki-laki yang sudah jatuh miskin, dipecat, dan punya hutang. Siska memacarinya karena fasilitas perusahaan dan uang yang Chandra curi. Tanpa itu semua, Chandra hanyalah beban. Chandra membanting ponselnya ke trotoar. Bahkan dari ketinggian ini, aku seolah bisa mendengar suara layar yang retak. Dia menjambak rambutnya sendiri, lalu menendang salah satu kardus barangnya hingga isinya berhamburan keluar. Kemeja-kemeja kerjanya, sepatu-sepatu mahalnya, kini berserakan di aspal basah, terinjak-injak oleh kakinya sendiri yang sedang tantrum. Pemandangan itu begitu menyedihkan, sekaligus ironis. Barang-barang yang dulu dia puja, yang dia beli dengan mengorbankan kejujurannya, kini menjadi sampah yang dia tendang sendiri. Sebuah taksi biru melintas pelan, tapi tidak berhenti karena melihat gelagat orang gila yang sedang mengamuk di pinggir jalan. Chandra sendirian. Benar-benar sendirian. Ibunya marah, istrinya membuangnya, selingkuhannya meninggalkannya, dan kantornya memecatnya. Dalam hitungan kurang dari 6 jam sejak dia mempermalukanku, Karma telah datang menagih bayaran secara tunai, lengkap dengan bunganya. Pak Harun terlihat keluar dari pos satpam. Mungkin kasihan atau mungkin takut Chandra mengotori area depan terlalu parah. Dia memberikan payung butut kepada Chandra, tapi Chandra menepisnya. Pak Harun akhirnya hanya menggelengkan kepala dan kembali masuk ke pos. Dia tahu, ada orang-orang yang tidak bisa ditolong karena mereka sendiri yang menolak untuk diselamatkan. Aku menurunkan teropongku. Ada rasa sesak di dada, bukan karena rindu, tapi karena rasa duka. Aku berduka untuk 5 tahun waktuku yang terbuang sia-sia mencintai bayangan semu. Aku berduka untuk Chandra yang dulu ku kenal, laki-laki sederhana yang berjanji akan bekerja keras, yang kini telah mati dimakan oleh ambisinya sendiri. Sosok di bawah sana itu bukan suamiku lagi. Itu hanya cangkang kosong yang berisi ego dan penyesalan. Selamat menikmati malam pertamamu di dunia nyata, Chandra, gumamku pada angin malam. Semoga hujan ini bisa sedikit membersihkan kotoran di hatimu, meski aku ragu itu cukup. Aku berbalik, meninggalkan balkon, dan menutup pintu kaca geser itu rapat-rapat. Suara hujan dan kebisingan kota teredam seketika. Di dalam sini, di apartemenku, udaranya hangat, kering, dan damai. Aku berjalan ke dapur, membuang sisa air lemonku, dan menggantinya dengan segelas air putih segar. Besok pagi, aku harus bangun pagi. Bukan untuk membuatkan kopi atau menyiapkan baju kerja suami, tapi untuk pergi ke pengadilan agama dan memulai proses hukum untuk mengambil kembali nama baikku. Hidupku yang baru-baru saja dimulai, dan aku tidak akan membiarkan satu orang pun mengaturnya lagi. Jakarta Selatan siang itu terasa seperti oven raksasa. Matahari bersinar terik, tanpa ampun memanggang aspal dan gedung-gedung beton, seolah alam semesta sedang marah. Kipas angin tua yang menempel di dinding ruang tunggu pengadilan agama berputar malas, mengeluarkan suara berderit yang menyayat hati setiap kali baling-balingnya menyelesaikan satu putaran. Udara di ruangan ini terasa berat, bukan hanya karena kelembapan yang tinggi, tapi juga karena tumpukan emosi dari puluhan pasang manusia yang duduk menunggu giliran untuk mengakhiri janji suci mereka. Aku duduk di barisan depan, mengenakan kemeja putih polos dan celana bahan hitam, pakaian yang sengaja kupilih untuk menunjukkan kesederhanaan namun tetap berwibawa. Di sampingku, Pak Rashid, pengacara senior kepercayaan mendiang ayahku,
sedang membolak-balik berkas setebal bantal dengan tenang. Aura ketenangannya menular padaku. Aku tidak merasa gugup. Aku tidak merasa sedih. Yang kurasakan hanyalah ketidaksabaran ingin segera menyelesaikan prosedur birokrasi yang melelahkan ini. Nomor antrean B12, silakan masuk ke ruang mediasi 2, suara panggilan dari pengeras suara terdengar cempreng. Itu nomor kami. Aku berdiri, merapikan sedikit kerutan di celanaku. Pak Rashid mengangguk, memberiku isyarat untuk berjalan duluan. Saat aku melangkah menuju pintu ruangan mediasi, aku melihatnya. Chandra. Dia duduk di sudut ruangan, terpisah jauh dari kerumunan. Penampilannya, ya Tuhan, perbedaannya bagaikan langit dan bumi dibandingkan seminggu yang lalu. Chandra yang dulu selalu tampil klimis dengan pomade mahal dan jas licin, kini terlihat seperti orang yang tidak mandi berhari-hari. Rambutnya acak-acakan, matanya cekung dengan lingkaran hitam yang tebal di bawahnya, dan kemeja yang dipakainya. Salah satu kemeja yang kumasukkan ke dalam kardus mie instan waktu itu, terlihat kusut dan bernoda di bagian kerah. Dia kurusan. Tulang pipinya menonjol tajam, membuat wajahnya terlihat tua 10 tahun. Saat dia melihatku, matanya yang redup tiba-tiba berbinar. Ada harapan di sana, harapan yang membuat perutku mual. Dia bangkit dengan tergesa-gesa, nyaris tersandung kakinya sendiri, dan berjalan mendekatiku. Ratna Dek. Suaranya serak, bergetar. Dia mencoba meraih tanganku. Aku mundur selangkah dengan cepat, menyilangkan tangan di dada. Pak Rashid dengan sigap memposisikan dirinya di antara kami, menjadi tembok penghalang yang kokoh. Maaf, Pak Chandra. Mohon jaga jarak. Klien saya tidak nyaman, ucap Pak Rashid tegas. Chandra berhenti, wajahnya memelas. Ratna, tolonglah. Kita bicara dulu. Jangan kayak gini. Aku suamimu, Ratna. Mantan, koreksiku dingin tanpa menatap matanya. Ayo, Pak Rashid. Mediator sudah menunggu. Kami masuk ke dalam ruangan mediasi yang sempit. Hanya ada satu meja bundar dan 3 kursi. Seorang bapak parubaya yang bertindak sebagai mediator duduk di sana, wajahnya tampak lelah, mungkin karena sudah menghadapi puluhan drama rumah tangga sejak pagi. Dia mempersilakan kami duduk. Aku dan Pak Rashid di satu sisi, Chandra sendirian di sisi lain. Proses mediasi dimulai dengan basa-basi standar. Mediator menyarankan untuk rujuk, mengingatkan tentang masa-masa indah, tentang sakralnya pernikahan. Aku mendengarkan dengan wajah datar, sementara Chandra mulai berakting. Air matanya keluar. Bukan air mata penyesalan tulus, tapi air mata buaya yang dia gunakan sebagai senjata terakhir. Saya hilaf, Pak, isak Chandra sambil menunduk. Saya cuma manusia biasa. Saya tergoda setan. Tapi saya sumpah, saya masih cinta sama istri saya. Saya mau perbaiki semuanya. Ratna, kasih aku kesempatan kedua. Aku janji bakal berubah. Aku bakal cari kerja lagi, aku bakal mulai dari nol sama kamu. Kata-katanya terdengar begitu manis, namun hampa. Seminggu yang lalu dia bilang aku tidak berhak mengatur hidupnya. Sekarang dia mengemis ingin diatur kembali. Cukup dramanya, Mas, potongku tajam. Mediator itu terkejut melihat ketegasanku. Kamu bilang kamu hilaf? Hilaf itu 1 kali, Mas. Tidak sengaja. Apa yang kamu lakukan dengan Siska itu bukan hilaf. Itu gaya hidup. Kamu selingkuh di rumahku, di ranjangku, berkali-kali saat aku kerja keras di luar kota. Kamu pakai uang perusahaan untuk membiayai dia. Itu bukan hilaf, itu kriminal. Chandra terdiam. Dia menyeka ingusnya dengan punggung tangan. Tapi aku sekarang udah gak punya apa-apa. Ratna, aku dipecat. Siska ninggalin aku. Ibu di kampung sakit gara-gara dengar berita ini. Kamu tega lihat aku hancur begini? Kamu yang menghancurkan dirimu sendiri. Jawabku tenang. Jangan bawa-bawa ibu. Kalau kamu peduli sama ibumu, kamu gak akan bikin malu keluarga dengan kelakuanmu. Melihat jalan rujuk tertutup rapat, wajah memelas Chandra perlahan berubah. Topeng korban yang dia pakai mulai retak, menampakkan wajah aslinya yang serakah dan manipulatif. Dia menegakkan duduknya, matanya menyipit licik. Oke. Kalau kamu mau cerai, fine, katanya dengan nada yang mulai meninggi.
Tapi aku minta hak aku. Harta Gonogini. Apartemen itu, mobil, tabungan kita. Kita nikah 5 tahun. Setengah dari kekayaan kamu selama nikah itu hak aku. Aku tertawa. Tawa pendek yang kering. Hak kamu? Apartemen itu warisan ayahku, Mas. Ada surat wasiatnya, ada akta notarisnya sebelum kita nikah. Itu harta bawaan. Tidak bisa dibagi. Tapi aku yang ngerawat. Chandra membanting tangannya ke meja. Aku yang bayar maintenance bulanan. Aku yang renovasi dapur tahun lalu. Nilainya naik karena aku tinggal di sana. Aku minta kompensasi 2 miliar. Kalau enggak, aku enggak bakal tanda tangan surat cerai ini. Aku bakal perpanjang prosesnya sampai kamu tua di pengadilan. Ancaman klasik. Dia pikir dia bisa menahanku dengan birokrasi. Dia lupa siapa yang dia lawan. Pak Rashid tersenyum tipis. Senyum seorang predator yang melihat mangsanya masuk perangkap. Dia membuka tas kerjanya, mengeluarkan sebuah map biru, dan meletakkannya di atas meja. Silakan dibaca, Saudara Chandra, kata Pak Rashid sopan. Chandra mengambil map itu dengan kasar. Dia membukanya. Lembar demi lembar dia baca. Wajahnya yang tadi merah karena marah, perlahan berubah menjadi pucat pasi. Tangannya mulai gemetar hebat. Kertas-kertas itu jatuh dari genggamannya, berserakan di lantai. Ini apa? Gagapnya. Itu rekapitulasi hutang Anda. Jelasku santai, menyandarkan punggung ke kursi. Pak Rashid sudah melakukan audit menyeluruh. Renovasi dapur yang kamu banggakan itu, tagihannya dibayar pakai kartu kredit tambahan yang tagihannya lari ke rekeningku. Biaya maintenance, 3 tahun terakhir selalu auto debit dari rekeningku. Kamu nggak pernah keluar uang sepeser pun untuk rumah itu, Mas. Aku mencondongkan tubuh ke depan, menatap matanya dalam-dalam. Dan yang lebih parah, audit forensik kantor lamamu sudah keluar. Kamu menggelapkan dana 2,4 miliar. Ditambah hutang kartu kredit pribadimu yang menumpuk untuk beli tas-tas Siska, total hutangmu saat ini hampir 3 miliar. Menurut hukum, dalam pembagian Gonogini, hutang juga dibagi kalau itu hutang rumah tangga. Tapi karena ini hutang akibat tindakan kriminal dan perselingkuhan, pengadilan akan membebankan 100% ke kamu. Pak Rashid menambahkan dengan nada final. Jadi, Saudara Chandra, kalau Anda menuntut pembagian harta, klien saya siap. Tapi Anda juga harus siap menanggung konsekuensi hukum pidana yang akan dilaporkan perusahaan Anda minggu depan. Saran saya, tanda tangani persetujuan cerai tanpa tuntutan harta, dan klien saya mungkin, hanya mungkin, tidak akan menambahkan tuntutan pencemaran nama baik dan kerugian material atas penggunaan asetnya selama ini. Ruangan mediasi hening. Hanya suara kipas angin berderit yang terdengar. Chandra menatap kertas-kertas di lantai itu seperti melihat vonis mati. Dia sadar dia sudah kalah telak. Dia tidak punya posisi tawar. Dia tidak punya uang untuk menyewa pengacara. Dia benar-benar terpojok. Kalian jahat, bisiknya lemah. Air mata kemarahan menetes lagi. Kalian rencanain ini semua? Aku cuma melindungi apa yang jadi hakku. Jawabku. Jadi gimana? Mau tanda tangan sekarang atau mau kita lanjut bertarung? Ingat, Mas, setiap detik kamu menunda, bunga hutangmu di luar sana makin berbunga. Debt collector nggak sabaran kayak aku loh. Chandra menunduk dalam. Bahunya berguncang. Dengan tangan gemetar, dia mengambil pulpen yang disodorkan mediator. Tanpa membaca lagi isi dokumen persetujuan cerai itu, dia menandatanganinya dengan cepat, seolah kertas itu membakar jarinya. Coretan tanda tangannya berantakan, mencerminkan keadaan jiwanya. Puas kamu? Tanyanya lirih setelah melempar pulpen itu. Sangat, jawabku jujur. Aku berdiri, menyalami mediator, lalu memberi isyarat pada Pak Rashid untuk membereskan berkas. Aku berjalan keluar ruangan, tanpa menoleh lagi ke arah Chandra, yang masih duduk terpaku menatap lantai. Saat aku melangkah keluar dari gedung pengadilan agama, udara panas Jakarta tiba-tiba terasa sejuk di kulitku. Beban berat yang selama ini menghimpit dadaku, beban bernama pernikahan yang toksik, telah resmi diangkat. Di parkiran, sebelum masuk ke mobil, aku melihat Chandra keluar dari gedung. Dia berjalan gontai menuju pangkalan ojek di seberang jalan. Dia tidak punya mobil lagi. Mobil kantor ditarik.
Mobil pribadinya ternyata sudah dia gadaikan BPKB-nya diam-diam, dan sekarang mungkin sedang diburu Leasing. Dia terlihat kecil, rapuh, dan menyedihkan. Ada rasa iba sedikit, sangat sedikit, tapi segera hilang saat aku mengingat wajah Siska yang menciumnya di depan pintu rumahku. Karma itu nyata, dan hari ini, karma bekerja lewat tangan hukum dan akal sehat. Aku masuk ke mobilku, menyalakan mesin, dan memutar lagu yang ceria. Hidupku baru saja dikembalikan kepadaku, utuh dan tanpa noda. Langit Jakarta malam ini meledak dalam warna-warni. Kembang api merah, hijau, dan emas bermekaran di angkasa, bersahut-sahutan dengan suara trompet yang menggema dari segala penjuru kota. Ini adalah malam pergantian tahun. 6 bulan telah berlalu sejak hari di pengadilan agama itu. 6 bulan yang terasa seperti 6 tahun karena banyaknya hal yang berubah dalam hidupku. Semuanya ke arah yang lebih baik. Aku berdiri di rooftop apartemenku, area privat yang sudah disulap menjadi tempat pesta kecil-kecilan. Angin malam bertiup kencang, membawa aroma hujan yang baru reda dan bau mesiu sisa kembang api. Aku mengenakan gaun putih sederhana berbahan linen, jauh lebih santai daripada kebaya kaku yang kupakai di pesta kantor Chandra dulu. Wajahku terasa segar, kulitku lebih cerah. Tidak ada lagi mata panda, karena begadang menunggu suami yang tak kunjung pulang. Di tanganku, ada gelas kristal berisi sirup markisa dingin dengan soda. Sudah 6 bulan aku berhenti minum alkohol. Bukan karena trauma, tapi karena aku sadar aku tidak butuh pelarian lagi. Realitasku sekarang sudah cukup indah untuk dinikmati dengan kesadaran penuh. Di sekelilingku, ada orang-orang yang benar-benar peduli padaku. Ada rekan-rekan bisnis baru yang mempercayaiku memegang proyek konsultan besar setelah mereka tahu integritasku dalam menangani kasus perusahaan Chandra dulu. Berita tentang keberanianku membongkar korupsi suamiku sendiri menyebar di kalangan bisnis dan justru menaikkan reputasiku. Kejujuran memang mahal, tapi selalu membuahkan hasil. Mbak Ratna, sini dong, foto bareng, panggil salah satu stafku yang baru, gadis muda yang energik. Aku tersenyum, melambai pada mereka. Sebentar ya, mau nikmatin angin dulu. Saat aku bersandar di pagar pembatas, pintu akses rooftop terbuka. Bu Marti muncul. Malam ini, dia terlihat sedikit lebih santai, meski tetap elegan dengan blus sutra dan syal batiknya. Dia tidak sendirian. Pak Harun, satpam lobi yang setia, ikut di belakangnya membawa nampan berisi jagung bakar. Malam tahun baru kok melamun, Nak Ratna, tegur Bu Marti sambil berjalan mendekat. Langkahnya masih tegap meski usianya bertambah. Nggak melamun, Bu, cuma bersyukur, jawabku tulus. Aku memberi ruang di sebelahku. Bu Marti meletakkan tas kecilnya di meja, lalu berdiri di sampingku menatap Cakrawala Jakarta. Kamu kelihatan beda. Lebih hidup. Berkat ibu juga, kataku sambil menyenggol bahunya pelan. Kalau nggak ada CCTV ibu, mungkin aku masih jadi istri bodoh yang nungguin suami selingkuh. Bu Marti terkekeh pelan. Ah, itu MAH hobi saya saja mengintai orang. Oh ya, ngomong-ngomong soal mantan suamimu yang bodoh itu. Dia merogoh sakunya, mengeluarkan ponsel pintarnya. Kamu harus lihat ini. Grup WhatsApp ibu-ibu kompleks sebelah heboh. Aku mengerutkan kening, penasaran. Kenapa? Dia bikin ulah lagi? Lihat saja sendiri. Ini hiburan penutup tahun paling lucu, kata Bu Marti sambil menyodorkan layar ponselnya. Di layar itu ada sebuah video amatir yang diambil secara vertikal. Lokasinya di sebuah gang sempit yang kumuh dan becek. Di video itu, terlihat Chandra, yang kini kurus kering dan memakai kaos oblong lusuh, sedang ditarik-tarik kerahnya oleh seorang ibu-ibu pemilik kosan. Bayar nggak lu? Udah 3 bulan nunggak. Gaya doang selangit. Bayar kosan 300.000 aja nggak mampu. Teriak ibu kos itu garang. Chandra terlihat memohon-mohon, wajahnya ketakutan. Sabar, Bu, saya lagi nunggu panggilan kerja, tolonglah Bu, saya dulu eksekutif. Eksekutif gundulmu. Keluar. Barang-barang lu gue sita buat bayar utang. Lalu kamera bergeser, memperlihatkan Siska yang berdiri di pojok gang. Tapi bukannya membela Chandra, Siska justru sedang sibuk merayu laki-laki lain di atas motor, pura-pura tidak kenal dengan Chandra. Ketika Chandra melihat Siska dan berteriak memanggil namanya, Siska malah meludah ke tanah dan naik ke motor laki-laki itu,
meninggalkan Chandra yang diusir paksa ke jalanan yang banjir. Aku tidak bisa menahannya. Tawa itu meledak dari mulutku. Tawa yang lepas, keras, dan memuaskan. Rasanya perutku sampai sakit. Ya ampun, ini serius. Bu? Dia diusir dari kosan petak? Serius. Videonya viral di grup RT sana. Bu Marti ikut tersenyum puas, matanya berkilat jenaka. Katanya sekarang dia jadi tukang parkir liar di minimarket, tapi sering diusir sama ormas setempat karena nggak setor uang keamanan. Benar-benar jatuh sejatuh-jatuhnya. Aku menggelengkan kepala, menyeka air mata tawa di sudut mataku. Melihat Chandra hancur seperti itu tidak lagi membuatku sakit hati. Rasanya seperti menonton film komedi tragis tentang seseorang yang menuai apa yang dia tanam. Dia menginginkan kebebasan, sekarang dia bebas menjadi gelandangan. Dia menginginkan harta tanpa usaha, sekarang dia tidak punya keduanya. Sudah, jangan terlalu lama ngetawain orang susah. Nanti keriput, canda Bu Marti. Dia kemudian mengambil sebuah kotak kecil berbungkus bludru merah dari tasnya. Ini, buat kamu. Hadiah tahun baru dari tetangga yang galak. Aku menerimanya dengan terkejut. Apa ini, Bu? Kok repot-repot? Buka saja. Aku membuka kotak itu. Di dalamnya, tergeletak sebuah gantungan kunci yang sangat indah. Terbuat dari perak murni, diukir dengan inisial huruf R yang elegan, dan dihiasi dengan satu butir batu permata kecil berwarna merah delima, ruby, sesuai nama panggilanku. R bukan cuma buat Ratna, kata Bu Marti lembut, menatap mataku. Tapi juga buat rumah. Dan, Ratu. Kamu sudah berhasil merebut kembali rumahmu, dan sekarang kamu adalah ratu di istanamu sendiri. Jangan pernah kasih kuncinya ke orang yang salah lagi. Tenggorokanku tercekat. Hadiah ini sederhana, tapi maknanya begitu dalam. Aku menggenggam gantungan kunci itu erat-erat. Dinginnya perak terasa hangat di hatiku. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, bisikku haru. Aku memeluk wanita tua yang kaku itu. Awalnya dia tegang, tapi perlahan aku merasakan tangan keriputnya menepuk punggungku canggung. Ya, sudah. Jangan cengeng. Ayo makan jagung bakar, keburu dingin, elaknya sambil melepaskan pelukan, kembali ke mode Bu Marti yang tegas. Aku tertawa lagi, memasang gantungan kunci baru itu ke kunci apartemenku. Kunci yang lama sudah kubuang, bersamaan dengan kenangan buruk tentang Chandra. Kunci yang baru ini berkilau di bawah sorotan kembang api. Jam gadang di kejauhan berdentang 12 kali. Suara trompet makin riuh. Orang-orang di sekitarku bersorak, "Selamat Tahun Baru." Aku mengangkat gelas sirupku tinggi-tinggi ke arah langit Jakarta. Selamat tinggal, Chandra, batinku. Dan selamat datang, Ratna yang baru. Malam ini, di bawah hujan cahaya kembang api, aku sadar satu hal. Aku tidak hanya mengganti kunci pintu apartemenku. Aku telah menemukan kembali kunci kebahagiaanku yang sempat hilang. Harga diri dan keberanian untuk berdiri sendiri. Dan kunci itu, selamanya akan kugenggam erat, takkan kubiarkan siapapun mengambilnya lagi. Dunia terasa luas, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku tidak sabar menyambut matahari terbit esok pagi.